Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Firman Maulana. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara, semester 3. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1, yang dimana kami akan membawakan materi tentang asas kepastian hukum. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak di video berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu asas kepastian hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hukum administrasi negara, asas kepastian hukum mengandung arti bahwa penyelenggara administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan atau tindakan yang dibuat oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Dengan demikian, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan semena-mena. Dalam hukum administrasi negara, asas kepastian hukum dikenal dengan sebutan Wet-Matigate van het Bestuur, yang mengandung arti bahwa setiap tindakan pemerintah harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Lalu di poin selanjutnya, saya akan membahas tentang kemanfaatan hukum. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum. Hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa kita lihat dalam fungsinya, yaitu sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Hukum juga mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat definisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah. Terkait kemanfaatan hukum ini, menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya, menurut teori ini, bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu atau mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar daripada yang lain. Sedangkan menurut Mokhtar Kusumatmadja dalam Sudikno Mertukosumo, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan. Akan ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Dan tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda, isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Oke, lalu apa itu hukum dan lalu apa itu keadilan? Pertautan hukum dan keadilan dibangun berdasarkan maksim, bersifat, postulat, prinsipal, sehingga hukum lahir secara konkreto. Segala penyebutan medium tersebut sebagaimana apa yang disebut asas-asas hukum merupakan beginsel. Beginsel sendiri diartikan awal untuk memulai sesuatu, sedangkan sesuatu di sini yang dicakup adalah hukum. Sehingga asas hukum yang mengikat daya keberlakuan hukum itulah wujudnya dalam norm in concreto, pada tujuannya untuk mencapai keadilan. Hubungan hukum dan keadilan, walaupun sifat dasarnya abstrak, seolah-olah hanya menjadi ruang lingkuplah filsafat, tetapi kelestarian sebagai relevasi antara hukum dan keadilan selalu terjaga. Lintasan sejarah dari seluruh aliran pemikiran dalam ilmu hukum senantiasa memperjuangkan keadilan. Telah dari sudut pandang manapun caranya memandang hukum, baik hukum dipandang sebagai objek maupun hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam diri personal, harus diakui segala analisis, pembongkaran, deskonstruksi, sehingga kritik terhadap hukum dalam tataran implementatif
Semuanya terikat dengan kehendak untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya untuk mencapai keadilan. Baiklah, di poin ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana negara menjamin kepastian hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Namun dalam praktik amanat pasal 28D ayat 1 UUD 1945 di atas belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait perlindungan dan kepastian hukum, misalnya kita masih sering menemukan praktik-praktik di lapangan yang justru berseberangan jalan dengan amanat konstitusi tersebut. Sebut saja contoh keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK baru-baru ini yang mengabulkan gugatan atas pasal 268 ayat 3 KUHP yang diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Ashar. Berdasarkan keputusan tersebut, maka peninjauan kembali atau PK dapat diajukan berkali-kali demi keadilan. Putusan tersebut disambut baik oleh berbagai kalangan, namun beberapa pakar hukum menganggap keputusan ini justru dapat memunculkan ketidakpastian hukum suatu perkara. Ketidakpastian hukum muncul akibat tidak terpenuhi syarat-syarat kepastian hukum. Syarat-syarat kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Jan M. Otto atau Siddhartha 2006, yakni pertama, tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh atau aksesibel yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga harus tunduk dan taat kepadanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Keempat, hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak saat menerapkan aturan-aturan hukum tersebut. Kelima, keputusan peradilan dilaksanakan secara konkret. Untuk mewujudkan kepastian hukum, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kita mengenal adanya aturan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum kontrak, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki dunianya tersendiri dengan mekanisme hukum yang harus dijalankan. Kita sering menjumpai aparat penegak hukum yang justru melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Sebut beberapa kasus yang muncul belakangan ini, seperti kasus penggunaan jaringan oleh IM2, kasus proyek perbaikan generator PLN, kasus Merpati, dan kasus proyek bioremediasi Chevron. Keputusan hukum terkait kasus-kasus tersebut telah menimbulkan perdebatan yang menunjukkan bahwa kepastian hukum memang belum berdiri tegak. Di sini poin terakhir saya akan membahas tentang hukum di Indonesia itu sudah adil atau tidak. Menurut saya pribadi, hukum di Indonesia belum adil untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Saya sendiri juga bertanya-tanya, hukum yang adil itu buat siapa? Kenapa hukum harus milih-milih? Di sini saya akan menampilkan video beberapa kasus hukum yang tidak adil di Indonesia. Kreativitas merakit televisi membawa pria lulusan SD masuk BUI. Hidup memang keras. Dari video yang saya berikan, sudah nyatanya bahwa kasus di Indonesia belum cukup adil kepada masyarakat. Sedangkan kasus-kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Tetapi,
para koruptor justru mendapatkan hukuman yang tidak setimpal. Dan juga, hukum di Indonesia kurang memberi efek jera kepada pelakunya. Terbukti dari beberapa pelaku yang sudah bebas masih saja mengulangi perbuatannya. Hukum Indonesia juga diberikan alat bagi pemegang kekuasaan, di mana yang berkuasa akan bertindak semena-mena, sedangkan yang lemah akan mudah untuk dipenjara. Padahal ini berkebalikan dengan bunyi salah satu Undang-Undang Dasar 1945, yaitu semua sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya bisa kita lihat, apakah hukum sudah dijalankan semestinya? Oke guys, jadi cukup sekian dulu ya cuplikan video sederhana dari kami. Semoga bermanfaat. See ya!